Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Juliana Putri Patandung. Hari ini saya akan memaparkan hasil survei mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Presentasi ini mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi untuk perencanaan tata ruang kota. Kota Bandung mengalami perkembangan melalui pertumbuhan fisik dan transformasi penggunaan lahan. Transformasi ini mempengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta struktur kota. Pembangunan masyarakat tidak selalu selaras dengan rencana tata ruang, sehingga perlu pemahaman karakteristik lahan dan aktivitas masyarakat. Proses transformasi lahan terjadi bertahap, penetrasi, inovasi, dominasi, hingga suksesi. Penetrasi adalah munculnya fungsi baru di area homogen. Inovasi adalah perluasan fungsi baru yang mulai mendominasi. Dominasi adalah saat fungsi baru menguasai sebagian besar lahan, dan suksesi adalah penggantian total fungsi lama. Transformasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengendalian dan penataan guna lahan sangat penting untuk menjaga efisiensi dan manfaat sosial. Identifikasi karakteristik guna lahan membantu memahami aktivitas masyarakat, memetakan fungsi lahan, dan mengantisipasi dampak negatif transformasi, sehingga perencanaan kota dapat lebih tepat sasaran. Guna lahan adalah fungsi dominan suatu kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas yang berlangsung di lahan tersebut. Contohnya, termaksud pemukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan lahan campuran. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan, memahami karakteristik lahan, serta variasi aktivitas yang berkembang agar mendukung perencanaan tata ruang kota. Terdapat 3 sasaran utama survei. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Yang kedua, mengetahui variasi kegiatan pada masing-masing guna lahan. Dan yang ketiga, memetakan aktivitas yang berkembang pada setiap jenis lahan. Adapun hasil survei berupa laporan lengkap yang dapat digunakan pada tahap perencanaan tata ruang kota sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pengendalian lahan. Survei ini dilakukan di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung selama 1 semester. Cakupan kegiatan mencakup semua jenis lahan, termaksud permukiman, komersial, industri, dan ruang terbuka hijau. Adapun tahapan pelaksanaan, di mana langkah awal adalah memahami masalah dan merumuskan kebutuhan data, menentukan populasi dan sampel survei, serta menyusun instrumen pengumpulan data seperti kuesioner dan checklist observasi. Selanjutnya, dilakukan penentuan area survei, pelaksanaan survei lapangan sesuai etika, dan pengolahan data agar dapat ditampilkan secara informatif, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, atau peta. Dan yang terakhir, data dianalisis secara sederhana untuk interpretasi awal. Selain itu, perorganisasian tim, penyusunan proposal, estimasi biaya, dan pengurusan perizinan juga dilakukan untuk kelancaran survei. Berikut ini merupakan contoh peta sebaran guna lahan di Kota Bandung dengan warna berbeda yang menunjukkan kategori lahan seperti permukiman, komersial, industri, dan ruang terbuka hijau. Peta ini dapat membantu untuk memudahkan identifikasi transformasi lahan. Adapun diagram batang yang menampilkan proporsi kegiatan masyarakat pada masing-masing jenis lahan, misalnya kegiatan pemukiman, perdagangan, industri, dan ruang terbuka hijau, sehingga dapat terlihat aktivitas dominan tiap zona. Perbandingan antara fungsi lahan dan kegiatan yang dominan dapat menunjukkan area yang sesuai dan tidak sesuai untuk peruntukannya. Informasi ini penting untuk perencanaan dan pengendalian tata ruang. Untuk area yang tidak sesuai, peruntukannya dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pengendalian dan perencanaan lebih lanjut di wilayah tersebut. Adapun beberapa rekomendasi, diantaranya memperkuat pengendalian peruntukan lahan, mengembangkan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung, serta melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan agar lebih berkelanjutan. Berdasarkan hasil paparan yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi lahan di Kota Bandung berlangsung bertahap. Identifikasi karakteristik lahan dan kegiatan penting untuk mendukung tata ruang yang efektif. Dan laporan survei ini menjadi dasar bagi perencanaan kota yang lebih baik.
Demikian yang dapat saya paparkan, sekian dan terima kasih.